Kembali lagi bersama kami di Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba sharing bagaimana perkembangan budidaya melon sistem Machida. Ya, hari ini kita akan coba bagaimana lihat perkembangan dari sistem Machida. Bisa lihat teman-teman, ini cukup lebat ya. Usia kita memasuki usia sekitar 19 HST ya. Untuk yang sistem Machida itu sekitar kurang lebih antara 18 sampai 19 ya. Pokoknya baru beda sekitar 10 harian ya dengan yang ada di sebelah sini. Nah, kalau yang ini sudah memasuki usia 27 HST. Ya. Kalau kita lihat dari segi perkembangannya, memang perbandingannya cukup signifikan ya. Bedanya yang sistem Machida dengan yang biasa, kalau sistem Machida memang secara pertumbuhan kita biarkan semua ini merambat dengan alami ya. Karena kenapa? Karena kita akan targetkan pembuahannya ini lebih dari 3 buah ya. Dengan bobot maksimal 1 buah kita targetkan di minimal 2 kilo ya. Yang sudah pengalaman kita tanam di sistem Machida ini, kemarin paling banyak kita menghasilkan 10 buah di satu pohon ya, dengan bobot mulai maksimal minimal itu kalau nggak salah 2 kilo kemarin bobotnya. Ada yang sampai 3 kilo ya, besar-besar ya. Kalau teman-teman mau cek, bisa dicek di IG kami di umahtani.id, itu ada dokumentasi kami yang terkait dengan sistem Machida ya. Nah, di usia 19 HST ini sama seperti yang tanaman sebelumnya, ini sudah mulai muncul namanya bakal buah ya. Seperti ini. Nah, untuk ppm yang kita gunakan di usia 19, mulai dari 19 itu kita gunakan 2000 ppm ya. Kemarin di usia di bawah 15 itu kita gunakan 1500 ppm ya, nutrisi AB mix-nya. Nah, untuk yang di usia 15 ke atas kita sudah menerapkan 2000 ppm dengan nutrisi AB mix full buah melon ya. Yang kemarin, nanti kalau teman-teman mau cek nutrisi AB mix-nya bisa cek di YouTube atau video kita yang sebelumnya ya. Itu sudah kita share bagaimana cara meracik pupuk AB mix khusus buah melon untuk khususnya di hidroponik ya. Seperti itu. Nah, perkembangan di usia 19 AST sistem Machida ya. Ini kita biarkan setiap cabang dari tanaman melon ini, coba sini. Nah ya, ini dari cabang pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita biarkan semuanya merambat ya, sehingga setelah usia 25 HST itu biasanya sudah mulai banyak di atasnya. Nah, bakal buahnya itu akan semakin banyak juga. Nah, kenapa ini kita biarkan? Karena target yang tadi sudah disampaikan bahwa target kita lebih dari 3 buah ya. Ini dengan inputan yang banyak ya. Rumusnya sih kalau yang kita baca di beberapa literatur, di beberapa ini ya penulisan, kenapa ini bisa banyak? Karena memang dari segi perakaran secara input ya, sistem Machida ini dari segi inputnya saja akarnya sudah luar biasa besar ya. Semakin inputnya besar, maka menghasilkan output yang besar juga. Itu sih rumus sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau inputnya saja sudah besar dengan nutrisi AB mix yang sudah kita buat ya, sesuai dengan ketentuan ya, itu sudah bisa menghasilkan output yang besar. Jadi secara prosedur ternyata tanaman juga butuh input, proses, dan output ya. Jadi kalau secara input itu sudah besar ya, insya Allah outputnya juga bisa menghasilkan yang lebih besar. Padahal ini tanaman, ini adalah tanaman Golden Alisa ya, yang di sebelah sana juga Alisa ya. Padahal benihnya sama, tapi ternyata secara output itu hasilnya berbeda. Karena kalau misalnya kita gunakan media 50x50 polybag, itu perakarannya ini sangat terbatas ya, tidak begitu berkembang. Maka kita tidak paksakan tanaman ini bisa berbuah lebih dari 2 ya, khawatir nanti buahnya justru tidak maksimal. Tapi kalau misalkan yang ini bisa kita maksimalkan ya.
Nah, kalau dilihat dari perkembangan yang ada di sini, ini kan ada 4 box ya. Kita baru muncul bakal buah 1. Walaupun ini sudah ada muncul bakal buah, tapi ini ternyata menguning ya. Karena waktu itu kita telat memberikan nutrisi ya. Waktu itu kita tinggal dalam waktu 2 hari, ternyata airnya habis, akhirnya ya ini. Ya, harusnya ini menjadi bakal buah ya sebenarnya. Tapi karena kita telat kemarin, memang kalau kelebihan di sistem Macida ini tidak terlalu ribet dalam segi perawatan ya, tidak harus pruning ya. Kalau yang ini kan harus pruning gitu. Nah, kalau ini tidak harus pruning karena ini dibiarkan saja. Cuman yang terpenting adalah nanti ini saat polinasi ya, polinasi saja. Dan ini bisa dimanfaatkan di pekarangan rumah. Jadi dengan luasan misalkan ini lebar 3 meter, panjang sekitar berapa ini ya, 10 meter, itu bisa menghasilkan buah yang kita inginkan ya. Dengan nanti metode yang kita gunakan di sini adalah sistem gantung ya. Jadi seperti anggur nantinya. Itu juga bisa kita cek. Bagi teman-teman yang membutuhkan pengen budidaya melon di pekarangan rumah, itu disarankan ya model seperti ini. Tidak terlalu ribet ya. Dan nutrisinya juga simpel gitu ya. Jadi buat teman-teman cukup memiliki 4 saja. Kalau yang di halamannya tidak terlalu luas gitu, itu bisa dengan model konsep seperti ini. Atau bingung cara membuatnya, nanti kita bisa hubungi nomor kami ya buat teman-teman yang membutuhkan jasa pembuatan sistem Macida untuk budidaya melon. Itu juga bisa hubungi kami ke nomor 0813 888 34554 gitu ya. Kita juga siap. Nah, untuk di pekarangan rumah ini sangat simpel ya sebenarnya. Hanya kita perlu merambatkan ini, karena ini pertumbuhannya bisa jadi setiap hari itu lebih dari 2 cm ya. Setiap hari akan tumbuh lebih dari 2 cm, maka dari itu kita perlu merambatkan batang dari si melon ini ya. Karena ini terus nanti akan padat di atas ini, nanti kita akan selalu share perkembangannya. Nah, untuk yang sistem Macida sebelah kanan dari posisi greenhouse kami, nah ini juga sama, kita buat sistem Macida ya. Ini kita buat lorong sama seperti itu, tapi ini usianya kemungkinan ini baru sekitar 5-7 HST ya. Kemarin kalau nggak salah bedanya sekitar 10 hari juga sama, maka pertumbuhannya masih sangat kecil ya kalau yang ini. Nah, ini juga sama konsepnya ya. Jadi posisi kecilnya seperti ini, hanya space sekitar 2 meter ya kalau yang ini. Space 2 meter dengan jarak 1 meter. Nah, ini juga bisa menghasilkan sekitar 20 box ini kalau nggak salah. Ada atau 18 box ya. Kita buat 18 box. Ya mudah-mudahan sih berdasarkan pengalaman yang box depan, kalau ini kita baru ya. Kita baru renovasi kemarin. Gitu, mudah-mudahan sih buahnya bisa menghasilkan sesuai harapan. Minimal 3 aja. Atau 8, 9 ya alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau yang ini kita menggunakan, karena bekas gantungan melon yang sebelumnya ini kita renovasi, ini kita cukup menggunakan bambu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau coba budidaya sistem Macida, bisa menggunakan full baja ringan seperti itu untuk atap gantungannya, atau bisa menggunakan bambu seperti ini. Kenapa ini kita harus ada kawat? Karena ini sebagai rambatan nanti tanaman melonnya ya. Jadi tanaman melonnya akan merambat, nanti buahnya menggantung. Nah, itu seperti itu ya. Kita cek lagi ke dalam. Ini juga untuk penggunaan nutrisi AB Mix itu sebenarnya ini cukup pakai AB Mix sayur ya. Usia sampai 5 HST kita cukup pakai AB Mix sayur ya. Karena kita tidak semai, kita langsung taruh di rock wool, tumbuh dalam 1 hari kita langsung taruh sini ya. Jadi kita semainya langsung di dalam sini ya, karena mengingat waktu dan yang lainnya. Nah, yang paling penting dari budidaya sistem Macida adalah sirkulasi air ya. Jangan sampai nanti air di tandon, karena ini kita sebenarnya hidroponik ya. Nah, ini kosong ya, seperti itu. Jadi kita buat semuanya mengalir. Nanti kita akan coba ulas video di berikutnya ya. Mungkin itu yang bisa kita share.
terkait dengan budidaya sistem macida. Nanti kita akan coba buatkan video khusus bagaimana sistem macida ini bekerja ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Umah Tani Agriculture. Bagi teman-teman yang mau coba membuat sistem macida, boleh hubungi kami ke nomor 0813 883 4554 ya. Atau jangan lupa follow sosial media kami di @umahtani.id, dan di TikTok ada @umahtaniagriculture, dan di Facebook juga ada, kita di Umah Tani Agriculture. Terima kasih. Jangan lupa share video ini, komen sharingan kita di video ini. Kita sharing-sharing bareng, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.